Karnaval memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di kota Cilegon, Banten, Sabtu sore berlangsung ricuh. Kericuhan diduga berawal dari suara ledakan petasan dari kendaraan hias tank tentara yang mengagetkan penonton. Inilah rekaman video amatir saat salah satu rombongan karnaval perayaan 17 Agustus di kota Cilegon, Banten terlibat kerusuhan dengan warga. Kericuhan diduga berawal dari suara ledakan petasan dan kendaraan hias mirip tank tentara. Tak kuat mendengar kencangnya suara ledakan, sebagian penonton pun jatuh pingsan. Bukannya berhenti, petasan kembali diledakkan hingga akhirnya penonton memberhentikan secara paksa kendaraan tank tersebut. Tak terima diberhentikan, warga yang berada di atas tank kemudian turun dan terlibat adu mulut dengan warga hingga terjadi bentrokan. Mengucapkan permohonan maaf atas nama mewakili warga kepada Kang Camat Ciwandan atas insiden kesalahpahaman tadi, karena bagaimanapun dalam kegiatan ini tujuannya adalah bagaimana memeriahkan HUT RI yang ke-79. Atas insiden ini, Camat Jombang dan Camat Ciwandan meminta maaf kepada warga kota Cilegon atas kerusuhan yang disebut dari euforia menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai macam cara memeriahkan hari kemerdekaan. Di Sleman, Yogyakarta, pemirsa menggelar lomba tangkap bebek dengan mata tertutup. Sementara di Jakarta, lomba 17-an diramaikan dengan lomba memberi makan kucing. Dengan mata tertutup, puluhan bapak-bapak dan remaja di Desa Wisata Dusun Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjibaku menangkap puluhan bebek yang sengaja dilepas di kubangan air. Lantaran mata ditutup kain, membuat para peserta kebingungan saat mengejar bebek hingga menimbulkan gelak tawa warga yang menonton. Tadi masnya dapat berapa, Mas? Tadi durasinya agak lama, dapat 2 tapi harus 1. Baik, iya. Ini nanti mau diapakan bebeknya, Mas? Langsung kita mungkin untuk lauk di rumah. Tidak hanya lomba yang unik, panitia pun mempersilahkan peserta yang berhasil menangkap bebek untuk membawa bebek tersebut sebagai hadiah perlombaan. Nangkep bebek tadi sekitar 15-an. Jumlah bebeknya berapa tadi, Mas? Jumlah bebek tadi ada sekitar 10-an ya kalau nggak salah. Ya, baik. Untuk hadiah tangkap bebek itu apa itu, Mas, hadiahnya, Mas? Kalau untuk bebek itu hadiah langsung. Jadi mereka langsung ketika dapat bebek langsung dibawa pulang begitu. Baik. Kenapa sih, Mas, harus bebek yang dibuat ini, Mas, lomba, Mas? Karena bebek di sini udah tradisi lama sebenarnya. Hanya saja sudah tahun corona itu sudah nggak ada, sehingga kita mencetuskan, teman-teman pemuda Dusun Turi mencetuskan untuk gimana kalau diadakan lagi seperti itu. Memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus Hari Kucing Sedunia, komunitas kucing bersama masyarakat menggelar lomba memberi makan kucing di acara Car Free Day Jakarta. Makanan bergizi menjadi kunci penting untuk menjaga kesehatan dan lincahnya kucing. Sejumlah warga dan pencinta kucing juga mengikuti lomba menggendong binatang peliharanya tersebut. Tentunya di dalam rangka perayaan Happy World Cat Day ini, Hari Kucing Sedunia, diharapkan para cat lovers terus sayangin kucingnya, dan gak hanya kucing yang mereka rawat sendiri, tapi juga kucing-kucing di jalan. Keseruan pun berlanjut saat ratusan warga mengikuti lomba makan kerupuk. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sejumlah perlombaan 17 Agustus juga viral di media sosial. Salah satunya ada peserta yang lapar ikut lomba makan kerupuk sambil membawa nasi. Kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Seorang anak terlihat santai sambil memegang piring yang berisi nasi saat mengikuti lomba makan kerupuk. Karena lapar, kerupuk ini pun dijadikan lauk. Seorang anak menabrak tiang saat mengikuti lomba merangkak menggunakan kardus. Anak ini pun sempat keluar dan melihat lawan yang sudah hampir finish. Dan kemudian melanjutkan lomba merangkaknya. Para pelajar yang tengah melaksanakan lomba gerak jalan mengagetkan warga yang tengah menonton. Warga yang duduk di atas motor ini pun kaget dan menjadi bahan tertawaan peserta lomba gerak jalan. Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut PPAL menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di perairan Teluk Jakarta. Ratusan peserta upacara hikmat mengikuti jalannya upacara yang berlangsung di atas helidek KRI RJW 992. KRI RJW 992 bertolak dari Dermaga Kulin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara sekitar pukul 7.30 WIB untuk berlayar di perairan Teluk Jakarta. Tepat pukul 10 WIB, upacara dimulai bersamaan dengan pembacaan teks detik-detik proklamasi yang ditandai dengan dibunyikannya gaung panjang kapal. Ratusan peserta upacara dengan hikmat mengikuti jalannya upacara yang berlangsung di atas helidek KRI RJW 992. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji mengatakan, kegiatan ini sebagai rasa syukur bangsa yang telah diwarisi sebuah negara yang merdeka dengan perjuangan, pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan. Marilah kita untuk memberikan rasa syukur, rasa cinta kita kepada negara, kepada bangsa dengan wujud apa yang kita lakukan saat ini. Ini adalah merupakan satu pewarisan nilai-nilai dari pendahulu kita kepada generasi selanjutnya. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk membangun kebersamaan serta bersilaturahmi antara pengurus PPAL pusat dengan seluruh anggotanya dan prajurit TNI Angkatan Laut yang masih aktif. Dengan demikian, silaturahmi lintas generasi dapat terbangun sebagaimana misi dari PPAL. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, ratusan masyarakat pelajar bersama anggota TNI dari Korem 121 Alabana Wanawa menggelar upacara pengibaran bendera di Bukit Kelingkang, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 RI, ratusan masyarakat pelajar bersama anggota TNI dari Korem 121 Alabana Wanawai menggelar upacara pengibaran bendera di Bukit Kelingkang, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sebelumnya rombongan dari Kodim Sintang memulai perjalanan panjang menuju Desa Sungai Kelik di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia ini, yang memakan jarak puluhan hingga ratusan kilometer. Persiapan dilakukan dengan semangat yang tak kenal lelah, mulai dari penataan tempat, pengaturan perlengkapan, hingga pengorganisasian peserta, semua dilakukan dengan penuh dedikasi. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan hikmat, dipimpin oleh Komandan Korem 121 Alabana Wanawai, Brigjen TNI Lukman Arif. Momen ini bukan hanya simbol dari seluruh usaha dan persiapan yang telah dilakukan, tetapi juga menegaskan semangat Nusantara baru Indonesia maju dalam perayaan HUT kemerdekaan ke-79 RI. Semangat persatuan dan kebangsaan terus menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk bergerak maju menuju masa depan yang lebih gemilang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Indonesia